Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel yang saya buat ini. Ehm, Kali ini saya ingin bercerita bagaimana pertama kali saya terkena gangguan cemas atau serangan panik. Jadi pertama kali memang pada saat itu saya sedang banyak pikiran, ada pekerjaan yang berat. Jadi satu malam itu hanya tidur mungkin hanya 1 jam ya, dalam mungkin beberapa minggu lah, itu hanya tidur 1 jam. Jadi pertama kali karena setiap hari saya hanya tidur 1 jam itu, maka otomatis kepala itu rasanya berat sekali untuk bahkan berpikir, beraktivitas itu berat sekali. Setiap hari itu saya hanya mengerjakan pekerjaan di depan komputer setiap hari dari pagi sampai pagi lagi. Nah, kemudian saya berangkat kerja jam 7, padahal baru tidur itu jam 5 pagi ya. Nah, setengah 7 udah harus siap-siap otomatis ya. Jam 6 mandi, setengah 7 siap-siap, jam 7 berangkat, dan itu setiap hari hampir dalam mungkin beberapa minggu terakhir karena ada job yang berat. Nah, karena saking menumpuknya itu, begadang, terus pikiran berat, pekerjaan berat, di suatu siang saya itu lagi ngobrol di ruangan, karena saya kerja di pabrik, kayaknya saya kerja di ruangan. Nah, ngobrol gitu dengan rekan kerja. Terus sekitar jam makan siang ya, jam 11 mungkin ya, 11 siang. Lagi makan. Nah, itu sebenarnya mungkin pikiran dan badan itu sebenarnya udah merasakan gejala-gejalanya ya. Cuman karena saya sendiri itu mungkin nggak tahu atau terlalu cuek ternyata ya. Dan akhirnya pada satu siang jam 11 itu tiba-tiba itu lagi berdiri, tiba-tiba kayak goyang gitu, badan terasa goyang, dan kemudian tiba-tiba jantung saya itu deg-degan kencang banget, deg 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 deg. Kemudian terasa seperti goyang mau pingsan gitu, nafas melengah seperti nggak ada oksigen masuk. Nah, di pikiran itu sudah susah nelen gitu, susah nelan. Terus kemudian kesemutan ya, itu rasanya kayak kesemutan gitu seluruh badan, kaki tiba-tiba lemas, nggak ada tenaga, seperti linu semua di badan. Nah, kemudian pikirannya itu hanya satu, oh ini serangan jantung atau apa, mau mati gitu ya, mau meninggal dunia. Nah, segitu dahsyatnya serangan panik yang pertama kali itu, sampai rasanya itu nggak bisa nelen makanan ya. Saya hanya lemas, seperti mau pingsan, tapi buat tidur saya coba untuk minum itu susah nelen. Terus rasanya itu apa ya, kurang oksigen gitu, jantung masih deg-degan kencang, badan linu semua seperti itu. Tapi pikirannya itu melayang-layang, nggak bisa didiemin gitu. Rasanya seperti ingin teriak-teriak, seperti ingin apa ya, udah lost control, seperti mau gila gitu. Itu di pikiran saat itu. Nah, karena saat itu saya diam, maksudnya diam itu hanya memendam, ini saya kenapa gitu kan. Pada saat itu saya minta teman tuh diantar ke rumah sakit, dan malah didiagnosa saya itu sakit tipes, gejala tipes gitu. Padahal jantung deg-degan ya awalnya. Kemudian di USG di perut sini, di USG perut itu juga dikatakan asam lambungnya tinggi aja, ini badan sehat gitu, nggak ada sakit apa-apa. Nah, jadi tanda tanya kan, saya pulang minum obat tipes selama beberapa hari sampai mungkin antibiotik itu habis, tapi
nyatanya saya tidak sembuh juga, masih merasakan hal yang sama. Setiap hari merasakan mual, terus mau keluar rumah itu rasanya jantung deg-degan, mau pingsan, ya kan? Terus akhirnya datang ke spesialis penyakit dalam lagi. Kenapa jantung saya sering deg-degan? Terus kenapa saya itu susah tidur? Terus kenapa saya rasanya ingin seperti mau gila gitu, seperti mau mati rasanya. Itu awal saya serangan panik. Akhirnya mulai tuh mencari-cari saya sakit apa itu, karena saya nggak percaya dokter lagi. Akhirnya saya gonta-ganti dokter, dan saya merasa itu badan saya itu nggak sehat ya. Saya merasa badan saya itu nggak sehat, tapi dokter bilang saya itu sehat gitu, secara fisik. Hanya dicek asam lambungnya tinggi, terus pernah juga dicek ini gejala tipes, coba minum obat tipes dulu. Terus akhirnya dikasih obat lambung itu, waktu asam lambung tinggi itu kan dikasih obat lambung. Nah, kalau dikasih obat lambung kok mendingan ya, jantung nggak terlalu deg-degan gitu. Tapi kalau lepas obat lambung, saya rasanya perut itu kayak dililit-lilit gitu, kucuk, ada kayak banyak cairan-cairan di perut saya, terus banyak gas juga, sendawa, terus kayak diperes-peres gitu. Nah, saya merasakan sakit perut yang dahsyat ya, maksudnya kalau nggak minum obat lambung itu saya muntah, jadi kecanduan obat lambung. Setiap hari saya harus minum obat lambung ya, yang jenisnya proton pump inhibitor itu, atau omeprazol, lansoprazol gitu. Sampai pada akhirnya saya ketemu grup di Facebook juga. Itu saya karena googling ya, banyak googling, terus ternyata nyari-nyari penyakit apa, bahkan saya mengira disantet atau apa gitu ya, penyakit non medis gitu kan, karena badan saya sehat. Ternyata ada penyakit yang namanya anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu disebabkan karena otak kita itu terlalu berat menahan stres atau beban, dan akhirnya menumpuk tadi. Terus akhirnya terjadi ketidakseimbangan hormon di otak kita yang namanya ada serotonin, ada dopamin, ada apalagi norepinefrin atau apa itu ya. Nah, itu menurut dokter atau yang saya baca-baca di situ, ternyata terjadi ketidakseimbangan. Nah, kemudian mulai saya menemukan grup, ada yang GIM atau gastrointestinal apa ya di Facebook itu, terus ada grup anxiety juga, anxiety survivor itu. Nah, dari situ saya mulai sharing-sharing, terus saya nanya-nanya ini penyembuhannya bagaimana, terus banyak mengarahkan untuk relaksasi, terus ada yang mengarahkan ke psikiater, ada yang mengatakan untuk terapi pikiran. Saya ikutin. Saya sempat berobat ke psikolog, terus saya temui psikiater juga, dan akhirnya saya terapi selama mungkin kurang lebih 9 tahun ya, 10 tahun ya itu, 9 tahun. Putus nyambung, akhirnya ya, karena saya setiap hari berdoa, saya minta kesembuhan, ya Allah, saya minta kesembuhan setiap salat, saya ulang-ulang sampai akhirnya dari yang tadi kecanduan obat lambung, saya perlahan-lahan dengan obat-obatan dan terapi pikiran, akhirnya lambat laun pikiran kita bisa adaptasi lagi, kepala kita bisa adaptasi lagi dengan stres, dengan pekerjaan, dengan tekanan-tekanan hidup. Akhirnya perlahan-lahan obat-obatan pun bisa diredam dan bisa dilepas total. Ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa sembuh dan kembali seperti ini dan bisa bercerita kepada teman-teman semua. Banyak hal yang ingin saya ceritakan, dan tetaplah untuk semangat dalam menjalani hidup, dan tentunya akan banyak tekanan-tekanan ya dalam hidup ini. Jadi
kita harus bertahan dan hanya Allah yang Maha Pelindung untuk kita semua sebagai umat manusia. Ikuti terus channel-channel saya karena saya terus membagikan tips-tips selama saya mengalami ini ya, gangguan atau sakit, selama sakit lambung, sakit gangguan cemas. Maka tolong bantu subscribe dan like untuk video saya ini. Ikuti terus channel saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.